Dokter, apakah ini long term atau enggak? Sebenarnya Liposuction sih. kalau di maintain dengan baik, ini akan terus stay seperti itu. Kecuali tiba-tiba naik berat badan lagi 20-30 kilo, tentunya juga pasti akan ada kelebihan lemak juga yang akan tumbuh lagi gitu. Jadi tetap balik lagi ke orangnya sendiri ya. Kalau udah liposuction tapi masih ya balik lagi ke bad habit gitu ya. Gimana gitu kan ya. Oke, jadi memang dari tadi kita udah bahas mengenai dari sisi bariatrik itu sendiri. Teman-teman di sini kalau ada yang merasa obesitas, misalkan tadi tingginya 1,6 meter ya dokter, tapi berat badannya di atas 81 kilo, sudah boleh konsultasi langsung. Dan jangan khawatir, setelah bariatrik bisa langsung konsultasi untuk body contouringnya di Beautiful ya. Nah, mungkin sebelum saya tutup juga ada yang ingin disampaikan dulu dari Dokter Peter, silakan. Ya sedikit anekdot aja ya, mungkin kadang-kadang saya iri nih. Kenapa dok? Kadang-kadang begini ceritanya, datang ke saya namanya nangis-nangis, dok saya udah kegemukan, gimana nih mesti operasi ya. Ya udah, terus nanya berapa, ya 90 deh. Wah nggak bisa lebih murah dok. Ya akhirnya udah deh di Sumber Waras ya, mungkin 60-an bisa deh. Nanti kontrol 6 bulan, nih dok kata lihat hidung saya 300 nih. Nah, saya pengen nyari pohon, pengen gantung diri saya. Jadi ngirinya karena itu. Oke, jadi kalau dari dokter sendiri, Oke, jadi kalau pasien-pasien dokter Peter mungkin pasti kan banyak yang ada excess skinnya, yang post bariatrik, semua itu bisa konsul ke Beautiful di Space Bintaro. oke, dan yang pastinya harus jaga habit lifestyle juga ya. Tadi juga Betul. memperhatikan walaupun memang ada kondisi yang hormon kalau kata dokter ya tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau misalkan memang karena nafsu makan yang berlebihan ya, kalau misalkan aduh pusing masalah diet dan lain-lain dan memang sudah terindikasi obesitas ya, boleh melakukan bariatrik dan nanti langsung 1 tahun kemudian datang ke dokter UT. Satu lagi boleh. Oh silakan dokter. Satu lagi, obesitas bukan salah Anda banget ya. Itu adalah faktornya banyak banget ya, mulai dari keluarga, mulai dari keturunan, mulai dari Habit. hormonal. Ya kenapa orang 4 tahun bisa obesnya hebat? Iya tadi saya makanya kaget dok. Hormonal. Oke. Ya kita nggak bisa menyalahkan. Oh Anda gemuk karena rakus sih. Jangan pernah mengatakan begitu. Oke. Ya, jadi stigma itu jangan ada lah. Karena ini beda, ini kondisi medis ya dok ya. Nah, itu Oke. nggak tidak bisa disalahkan orang itu. Orang itu kadang-kadang ya gimana, hormonalnya tinggi, ya lapar terus. Bukan salah dia. Nah, kan itu juga mungkin satu ilmu baru. Ya mungkin ada orang yang makan terus itu bukan berarti memang dari ya habitnya dia, tapi bisa jadi hormonal juga ya dok ya. Dan itu yang perlu kita tangani betul ya dok ya. Jangan sampai terlambat mengetahuinya dan juga penanganannya, betul ya dok ya. Nah, tapi untuk dari sisi liposuction berarti bukan hanya dari bariatrik baru bisa liposuction dok. Kalau kayak saya masih mau lebih lagi boleh dong Bagi yang ingin dokter. memperbaiki penampilan semua bisa. Oke, kira-kira ada diskon gak dokter? Di sini khusus di sini ada diskon. Untuk Bisa saya langsung. berapa dokter ya? Kalau misalkan dilihat-lihat ini saya lengan aja kok dokter. Tapi memang disarankan untuk melakukan liposuction itu dalam kondisi apa nih? Kondisi sebenarnya nanti kan sebelum operasi kita ada persiapan operasinya. Kalau misalnya BMI-nya pas, normal atau sedikit overweight, lalu cek lab dan semua pemeriksaan penunjang lainnya normal, bisa kita proceed. untuk Oke. liposuction. Baik, pokoknya udah ada promonya, udah penjelasannya juga udah. Bagi yang memang obesitas sudah ada journey-nya, sudah kita berikan informasi ya. Ketemu dokter Peter dulu, lalu nanti bisa melakukan liposuction biar makin lagi sama dokter Ute ya. Dan di sini juga sudah ada konsultasi dokter di sini. Besok datang nggak dokter buat ngobrol-ngobrol? Besok ada. Besok ada ya, kita lagi ada konsultasi gratis juga. Jadi untuk seluruh pengunjung di sini bawa keluarganya ya, kita akan buka konsultasinya sampai jam 10 malam ya. Mungkin dokter Uta di sini sampai jam 12 malam dokter, betul? Oh enggak ya, dokter Peter sampai jam 1 malam di sini? Enggak ya, jadi kita buka untuk konsultasi sampai jam 10. Besok kita hadir lagi jam 10 pagi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak dokter Peter dan juga dokter Ute ya, yang sudah memberikan informasi sangat penting. Ini juga mengenai kesehatan. Boleh dikasih informasi ke keluarganya, kalau butuh tanya-tanya langsung aja datang ke acara Beautiful Symphony ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter. Aku persilakan untuk bisa nih, kayaknya udah banyak yang ngantri mau konsultasi dokter. Let's go.